Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 437. Chapter 437 berlari ke dinding baja. Saat Blue Silver Golden Array diaktifkan, nyala api semakin redup. Kemudian array itu menyedot semua api. Tapi labu yang menyala tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Itu mengangkat mulutnya sedikit dan memuntahkan semburan api lagi, meroket keluar dari domain array emas. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dia orang yang tangguh. Ekspresi Tang Wulin mengeras. Mereka harus mengalahkannya sesegera mungkin, jika tidak, penegak hukum akan datang untuk mendukungnya. Labu itu berputar ke bawah dan mengeluarkan wanita itu dengan api yang membara. Furi memenuhi matanya. Apa yang kalian lakukan? Sebelum dia bisa melanjutkan menanyai mereka, cahaya keemasan bersinar di bawahnya dan tubuhnya menjadi kaku. Tang Wulin memanfaatkan celah ini dan memerintahkan rumput blue silvernya untuk mengikatnya. Ye Xinglan kemudian bergegas masuk dan menusukkan pedangnya ke dada wanita itu. Xie Xie juga mengambil tindakan, muncul di belakang wanita itu dan mengayunkan belati naga cahaya ke lehernya. Gerakan mereka sangat sinkron. Melawan satu lawan, tidak ada yang lebih baik dari Starwheel Suckless Su Xiaoyan. Kekuatannya mutlak. Tepat ketika mereka mengira telah mengalahkan wanita itu, Star God Sword dan Light Dragon Dagger beberapa inci setelah mengambil nyawanya, mata wanita itu berkilat dan tangisan burung Phoenix menembus udara. Cahaya api bersinar di balik pakaiannya, meledak untuk menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Cincin cahaya muncul di seluruh tubuhnya, dan dengan itu, intensitas fluktuasi kekuatan jiwanya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, kekuatan jiwanya terwujud di sekitarnya sebagai cincin api raksasa. Pola emas muncul di labu di atasnya, dan itu tumbuh menjadi 2 kaki. Api di sekelilingnya memaksa Ye Xinglan dan Xie Xie menjauh darinya, lalu terus berlama-lama di tubuh mereka dan memakan kekuatan jiwa mereka. Teriakan burung Phoenix terus bertambah kuat. Wanita itu berdiri tegak. Dia mulai memancarkan aura keagungan saat satu set armor merah terwujud untuk menutupi seluruh tubuhnya. Helm Phoenix terwujud pas di kepalanya. Pelindung tubuh merah tua menelusuri siluet elegan dari sosok kewanitaannya. Pembuluh darah api menyebar dari pundaknya ke ujung jarinya. Lambang Phoenix emas yang berapi-api terukir di pelindung dadanya. Armor itu sendiri tidak terlalu indah, tapi itu menekankan pesona kewanitaannya dan meningkatkannya ke level lain. Armor pertempuran. Tang Wulin tergagap, kemudian senyum pahit terbentuk di bibirnya. Dari kerumitan desain dan kekuatan fluktuasi kekuatan, Tang Wulin tahu dia mengenakan baju besi perang satu kata. Dia telah menggunakan cincin cahaya dari sebelumnya sebagai metode penyimpanan. Armor satu kata normal tidak bisa bergabung dengan pengguna. Namun ini adalah satu set lengkap perlengkapan perang satu kata. Wanita 5 cincin yang sekarang dimiliki mungkin sebanding dengan master jiwa 7 cincin. Yan Feng sangat marah sekarang. Dia sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia berangkat ke pagoda roh pagi ini untuk mendaftar sebagai master baju besi pertempuran satu kata. Dia adalah master armor tempur satu kata termuda di Heaven Spirit City, dan ini memberinya pengaruh untuk menandatangani kontrak punggawa dengan manfaat besar. Pagoda jiwa berjanji untuk berinvestasi padanya dan membawanya ke tingkat 2 kata, di mana dia dapat dianggap sebagai sosok yang kuat di benua itu. Namun tepat setelah dia meninggalkan pagoda roh dengan penuh kegembiraan, dia disergap oleh sekelompok anak. Anak-anak ini juga tidak lemah, dan mereka berhasil memaksanya untuk mengeluarkan baju perangnya. Dia tidak mungkin tahu bahwa geng Tang Wulin tidak bermaksud jahat, dan dia benar-benar merasa terancam oleh Star God Sword dan Light Dragon Dagger. Saat Yan Feng mengeluarkan baju perangnya, suara Wu Zhangkong terdengar di telinga semua orang di kelompok Tang Wulin. Jika kamu mampu mengalahkannya, kamu akan memenuhi kuota kota ini. Mulut Tang Wulin bergerak-gerak. Guru Wu, oh Guru Wu. Bagaimana Anda bisa melakukan ini kepada kami? Dia adalah master baju besi pertempuran satu kata. Dia sekuat Soul Sage 7 cincin. Bagaimana kita bisa mengalahkan orang seperti itu? Sebelum Tang Wulin dapat melanjutkan pemikirannya, Yan Feng menunjuk ke arah Tang Wulin dan labu itu mengeluarkan api ke arahnya. Aku tidak bisa membujuknya lagi. Tang Wulin bisa melihat amarah yang tak bisa dipadamkan di matanya. Mereka hanya bisa memberikan semuanya. Kami tidak punya pilihan lain. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam bahkan saat api terbang ke arahnya. 3 cincin jiwa ungunya menghilang,
dan dalam sekejap, mereka digantikan oleh satu cincin emas. Cahaya keemasan meletus darinya saat sisik berdesir untuk menutupi lengan kanannya, dan tangannya berubah menjadi cakar naga. Benang cahaya bintang melesat dari tangannya dan melilitnya, bermanifestasi sebagai tantangan. Dia tidak bisa menahan diri melawan Master Armor pertempuran sungguhan. Armor pertempuran. Yan Feng dikejutkan oleh tantangan di cakar Tanggulin. Mustahil. Dia sangat muda. Tidak mungkin dia bisa memiliki sepotong baju perang. Itu datang dari dalam tubuhnya juga. Mungkinkah itu benar-benar bagian dari baju besi dua kata? Meskipun itu hanya tantangan satu kata, tidak terpikirkan oleh anak muda seperti itu untuk memilikinya. Yan Feng mendapatkan baju besi tempur pertamanya ketika berusia 21 tahun, dan dia dianggap jenius untuk itu. Dia telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini dan akhirnya berhasil membuat satu set lengkap. Namun Tanggulin jauh di depannya. Begitu Tanggulin bergerak, begitu pula rekan-rekannya. Diposisikan di garis belakang, Su Lizzie melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia melempar roti sup dan roti kacang ke yang lainnya. Tanggulin menangkapnya dari belakang dengan tangan kiri dan langsung memakannya. Dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Bahkan armor pertempuran satu kata memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemulihan kekuatan jiwa penggunanya. Pertempuran yang berkepanjangan menjamin kekalahan mereka. Tanggulin menginjak tanah dengan kaki kirinya dan menembak ke depan, menghancurkan tanah di bawahnya. Esensi darahnya mendidih saat kekuatan Raja Naga Emas melonjak di dalam dirinya. Matanya menjadi emas yang berkilau, dan aura penindas dari esensi darahnya menyatu. Mengacungkan cakar naganya, dia mengayunkannya di depannya dan membelah api yang masuk, membuka jalan ke Yan Feng. Sebagai kapten timnya dan master jiwa tipe penyerangan, adalah tugas Tanggulin untuk memimpin penyerangan. Dia tidak bisa mundur saat menghadapi lawan. Dia harus menciptakan celah untuk rekan-rekannya. Esensi darah dan kekuatan jiwanya meroket di bawah pengaruh roti kacang haus darah. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya sekarang, tapi bersinar paling terang di lengan kanan dan tubuhnya. Dia memiliki jiwa bela diri kembar. Yan Feng terbelalak karena terkejut. Tapi hanya sesaat. Huff. Dia memelototi Tanggulin dan berdiri tegak. Labu di atasnya beralih dari Tanggulin ke rekan-rekannya, memuntahkan api untuk mengisolasi dirinya. Dia ingin menghadapi pemimpin musuh terlebih dahulu. Yan Feng bertemu dengan cakar naga emas Tanggulin dengan tinjunya sendiri. Sesaat sebelum keduanya bertabrakan, raungan drakonik meledak dari tubuh Tanggulin. Kepala naga emas dengan diameter setengah meter melesat keluar dari tinjunya dan menuju tangan Yan Feng. Itu adalah naga emas mengguncang surga. Tanggulin mungkin tidak membuka segel keempat setelah memakan udang rubi, tetapi mereka masih meningkatkan kekuatannya dan memperbaiki kendalinya atas naga emas mengguncang surga. Alarm berbunyi di kepala Yan Feng. Dia merasakan kekuatan yang kuat tiba-tiba muncul di depannya, lalu apinya dilahap. Cakar emas itu terbuka dan menekan tinjunya. Tanggulin mengencangkan cengkeramannya pada tinju Yan Feng, dan baju besi tempurnya berkobar sebagai pertahanan, semua urat api di baju besinya menyala-nyala. Lambang Phoenix bersinar dan Phoenix transparan melesat ke arahnya. Soul Land 3 Chapter 438. Chapter 438 Kakak, ini semua kesalahpahaman. Jadi seperti inilah battle armor itu. Serangan dan pertahanan itu satu dan sama. Tanggulin bisa merasakan baju besi pertempuran mengurangi kekuatan destruktif dari cakar, menyebarkan kekuatan secara merata dari sarung tangan Yan Feng ke seluruh baju besinya. Efek penghancuran bahkan tidak bisa ikut bermain. Bahkan dengan Golden Dragon Shocks the Heavens dan tantangan satu kata, kekuatan Tanggulin hanya mencapai puncak 4 cincin. Dia bukan tandingan master baju besi tempur yang dibalut baju perang satu kata lengkap. Saat kesadaran ini mengenai Tanggulin, Yan Feng membalas. Sekarang menyala seperti miniatur matahari, lambang Phoenix di pelindung dadanya tiba-tiba meledak dengan energi. Phoenix transparan meletus dari lambangnya. Pada saat yang sama, labu yang menyala di atas kepala Feng Yan tiba-tiba beralih ke Tanggulin. Salah satu cincin jiwa wanita itu menyala dan labunya memuntahkan bola api berwarna emas. Tanggulin segera bereaksi, menekuk lengannya untuk mengubah cengkeramannya yang menghancurkan menjadi lemparan. Jika ada satu hal yang dia yakini, itu adalah kekuatannya. Seutas rumput blue silver melingkari kakinya dan dibor ke tanah. Itu bertindak sebagai jangkar, membantunya berputar di tempatnya. Tapi semua ini tidak memungkinkan dia untuk menghindari bola api dan Phoenix. Tiba-tiba, tombak es menembus burung Phoenix.
Itu meledak dalam nyala api, ledakan yang dihasilkan mengirim Tang Wulin terbang. Ye Xinglan berjalan maju, menyulap jaring balok pedang yang terbang untuk melindungi Tang Wulin dari bola api yang mengejar. Itu terciprat ke jaring, menyebar dan menghilang menjadi ketiadaan. Kekuatan jiwanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Bahkan di bawah pengaruh haus darah, Tang Wulin masih harus menanggung rasa sakit yang menyiksa sehingga api membakar tubuhnya. Dalam hal pengalaman tempur dan teknik bertarung, dia dan timnya bisa berhadapan langsung dengan Yan Feng. Namun, perbedaan mendasar dalam tingkat kultivasi adalah rintangan yang terlalu besar untuk diatasi hanya dengan pengalaman dan teknik. Lebih jauh lagi, dengan satu set lengkap armor pertempuran, pertahanannya tidak bisa ditembus. Xie diam-diam muncul di belakang Yan Feng dan menebas pundaknya dengan belati. Namun, baju besi wanita itu hanya melepaskan semburan api, membuatnya terhuyung-huyung mundur. Tang Wulin ternganga melihat kekuatannya yang luar biasa. Dia sedang mengatur kecepatan pertempuran sekarang. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Semburan warna yang cemerlang tiba-tiba mengganggu pikiran Tang Wulin. Bola seukuran kepalan cahaya biru, merah, kuning, dan hijau melesat di udara, menuju Yan Feng dalam sekejap. Wanita itu tidak berani menahan apapun. Cincin jiwa keempatnya menyala dan labu memuntahkan bola api merah kemasan secara berurutan. Bola api meluncur menuju bola cahaya 4 warna satu demi satu, kedua kekuatan itu meledak menjadi badai elemen saat bersentuhan. Tang Wulin berbaring di tanah, buru-buru menggunakan metode misterius surga untuk melawan sensasi terbakar yang merajalela di seluruh tubuhnya. Tubuhnya kuat dan dia belum menerima luka yang nyata, tapi saat dia melihat Gu Yue berhadapan dengan Yan Feng, dia jadi mengerti betapa mustahilnya merebut kemenangan. Setelah bertahan sekitar 5 detik, badai unsur mulai mati. Udara perlahan bersih, dan Yan Feng berdiri di tempat yang sama memesankannya seperti sebelumnya. Tidak ada satupun goresan di armornya. Dan labu kembali ke Tang Wulin. "Bei kakak, ini semua adalah kesalahpahaman." Tang Wulin tergagap karena senyum tegang. Pada saat itu, alarm yang menusuk telinga memenuhi udara. 3 misya kuning terbang dan melambat untuk melayang di atas semua orang. Suara mendengung bergema dari misya utama. "Berhenti." Yan Feng membeku tepat sebelum dia menyerang, labu itu berbalik dari Tang Wulin untuk menunjuk ke langit. Dia mendengus lalu menoleh untuk menatap Tang Wulin, pemimpin penyergapnya. Namun yang membuatnya heran, dia memasang wajah penuh kemarahan. Ketiga misya turun untuk memisahkan Yan Feng dari kelompok Tang Wulin, gumpalan setinggi 10 meter mereka menyebabkan bumi bergemuruh. Su Xiaoyan meraih lengan Ye Xinglan, bersembunyi di belakangnya, dan mulai menangis. Xie menunduk, ekspresi suram di wajahnya. Ye Xinglan hanya menatap lurus ke depan dengan linglung. Su Lizhi berjongkok di tanah dengan punggung menghadap orang lain. Gu Yue tetap tanpa ekspresi, tapi cahaya berkedip di matanya. Tang Wulin berdiri tegak dan menarik Gu Yue ke belakangnya, amarah di matanya semakin panas. "Penegak, Anda datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkan kami. Jika Anda hanya mengambil 1 detik lebih lama, dia akan membunuh kita." "Hah?" Yan Feng tidak bisa berkata-kata. Dialah yang diserang. Pemimpin penegak menoleh ke Yan Feng. "Apa yang terjadi di sini? Mengapa Anda menyerang anak-anak ini? Tunggu, apa kau Master Armor Perang 1 kata?" Yan Feng baru saja terdaftar sebagai Master Baju Besi Pertempuran 1 kata sebelum kejadian ini, jadi penegak hukum tidak mengenalinya. Namun, ketika mereka menyadari bahwa dia adalah Master Armor Perang 1 kata, mereka menjadi waspada. Mereka mungkin memiliki 3 misya, tetapi ketiganya adalah kelas kuning dan tidak akan memiliki kesempatan melawannya. "Jangan dengarkan kebohongannya," Yan Feng berteriak, "mereka adalah orang-orang yang menyerang saya." Tang Wulin berkedip polos, mencoba untuk meminta belas kasihan sebanyak mungkin, lalu rasa takut merayapi wajahnya. Apa? Anda menuduh kami menyerang Anda? Anda adalah Master Baju Besi Pertempuran 1 kata. Kami hanya Master Jiwa Muda. Paman, aku baru 14 tahun, dan yang termuda dari teman-temanku berumur 13 tahun. Apa menurutmu kami berani menyerang Master Armor Perang 1 kata? Yan Feng gemetar karena marah. "Dasar bocah bohong, jangan mencoba menyematkan ini padaku. Anda bahkan tidak tahu saya adalah Master Armor Pertempuran sebelum Anda menyerang. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Jika kami tidak mengenal satu sama lain, lalu mengapa kami menyerangmu?" Tang Wulin bertanya, "Aku ingat mendengar kamu mengatakan bahwa kamu baru saja menjadi Master Armor Tempur 1 kata dan ingin menemukan seseorang untuk diajak berdebat.
Kemudian, begitu Anda melihat kami, Anda menyerang. Tidak mungkin kami bisa melakukan apapun terhadap Anda. Guru kami mengajari kami bahwa kekuatan besar menuntun pada tanggung jawab yang sangat besar. Anda adalah ahli armor perang namun Anda menindas yang lemah. Anda memukuli anak-anak seperti kami dan Anda masih mencoba untuk berbohong tentang itu. Tangisan Su Xiaoyan semakin keras, dan dia menempelkan wajahnya ke pakaian Ye Xinglan. Ye Xinglan terus menatap lurus ke depan. Xie menghela napas. Dia sudah mengenal Tang Wulin sejak lama sekarang dan selalu kagum dengan bakat akting temannya. Semua orang terdiam. Petugas penegak bingung, tetapi mereka cenderung berpihak pada kelompok Tang Wulin. Mereka hanya anak-anak. Gagasan tentang mereka berkelahi dengan Master Armor pertempuran terlalu sulit dipercaya. Kalian semua, kalian ikut dengan kami kembali ke Pagoda Roh. Kami akan melihat rekaman keamanan sebelum memberikan penilaian, kata pemimpin penegak hukum. Baik, Tang Wulin segera menjawab. Yan Feng menggertakkan giginya. Dasar cacingan kecil. Mari kita lihat Anda berbicara tentang ini saat kami melihat buktinya. Diperlukan semua kendali dirinya untuk tidak menyerangnya. Misha membentuk segitiga di sekelilingnya. Ayo pergi, tolong singkirkan perlengkapan perangmu. Mereka jelas khawatir dia akan mencoba melarikan diri. Kemarahan Yan Feng berkobar ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah kalian buta? Anda bahkan tidak bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Jadi bagaimana jika saya tidak menyingkirkan baju besi saya? Para Misha langsung mengarahkan meriam mereka padanya. Kamu lihat, Paman, dia sangat arogan dan tercela. Tang Wulin menangis saat dia lari ketakutan. Yan Feng tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Aku akan membakarmu menjadi abu. Dia bergegas mengejar Tang Wulin, tetapi begitu dia bergerak, Misha itu melepaskan tembakan. Soul Land 3 Chapter 439. Chapter 439 Pria tampan dan wanita tersipu. Penegak bereaksi sesuai dengan pelatihan mereka, dan segera membombardir Yan Feng dengan meriam mereka. Tanah berguncang pada setiap ledakan, awan debu tebal terlempar ke udara. Bahkan dengan baju besi perang yang dilengkapi, sikap Yan Feng hancur di bawah serangan yang kuat. Saat pendorong mereka mendorong mereka ke udara, ketiga Misha melepaskan ledakan energi berikutnya. Menahan diri melawan Master Armor perang satu kata berarti bencana. Penegak hukum telah meminta bantuan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengulur waktu. Tang Wulin dan teman-temannya terpesona oleh kekuatan Misha. Dalam hati mereka menyadari satu hal, jika mereka tidak mengejutkan para Misha di Heaven Dow City dan kerja sama tim, mereka akan kalah. Ketiga mekanisme ini menunjukkan koordinasi yang luar biasa. Mereka mengepung Yan Feng dalam sekejap, menjebaknya dalam rentetan tak terputus. Dia mungkin seorang Master Armor pertempuran satu kata yang kuat, Yan Feng masihlah yang masih muda. Kecocokan jiwa bela diri dan baju perangnya rendah. Karena itu, para Misha mampu menekannya untuk saat ini. Tang Wulin tidak membiarkan kesempatan ini lolos dari jarinya. Dia berlari dengan teman-temannya sambil berteriak, hati-hati semuanya. Jangan sampai hancur oleh meriam itu. Ayo menjauh dari medan perang. Paman penegak hukum, semoga berhasil. Xie adalah yang tercepat dari kelompok itu, dengan cepat menyalip Tang Wulin dan melompat ke kursi pengemudi mobil jiwa mereka. Yang lainnya berdesakan beberapa saat kemudian. Untuk sekali ini, Su Lizzie tidak berjuang untuk masuk. Xie menginjak pedal gas. Roda-rodanya berputar di tempatnya saat berjuang untuk mendapatkan traksi, dan sedetik kemudian mereka lepas. Baik penegak maupun Yan Feng tidak menyadari hilangnya mereka. Perhatian mereka terfokus satu sama lain, dan ledakan itu menenggelamkan suara mobil. Xie berbelok ke gang belakang dan mobil melaju kencang. Aku tidak percaya kita bertemu dengan Master Armor tempur. Keberuntungan kita sangat buruk, bukankah mereka seharusnya sangat langka? Bagaimana kami bisa memilih satu? Su Xiaoyan berkata sambil menyeka air matanya. Tang Wulin tersenyum pahit, sepertinya kita perlu memikirkan cara lain untuk melakukan ini. Metode kami saat ini mengandung terlalu banyak variabel, dan kami menyinggung banyak orang seperti ini. Ini bukanlah rencana yang bagus untuk memulai. Kalau terus begini, kita akan masuk daftar hitam oleh Pagoda Roh. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Aku dengan kalian. Bos, kamu terus menjadi lebih hebat. Xie berseru. Kamu terlahir untuk menjadi seorang aktor. Ekspresi Tang Wulin menjadi masam. Apa menurutmu aku ingin berbohong? Itu adalah Master Armor tempur yang baru saja kita lawan.
Bahkan beberapa Mesya bersama-sama tidak bisa melawannya. Jika saya tidak berbohong, kami akan ditangkap tanpa ada cara untuk melarikan diri. Kami tidak bisa membuang waktu sebanyak itu. Di masa depan kami akan memikirkan cara untuk meminta maaf kepada mereka. Di dalam dinding pagoda roh kota roh surga, Yan Feng membanting tangannya ke meja logam, nyala api berkedip-kedip di sekitar tubuhnya. Kalian mengerti sekarang, anak-anak itulah yang salah. Mereka menyerang saya lebih dulu. Setelah menonton rekaman keamanan, petugas yang membawanya masuk tidak bisa berkata-kata. Pada saat Yan Feng berhasil berjuang keluar dari pengepungan 3 penegak hukum, Tang Wulin dan teman-temannya telah menghilang tanpa jejak. Dia ingin mengejar mereka, tapi pikiran itu sirna begitu 3 mekanisme ungu tiba. Sekuat apapun dia tidak bisa melawan 6 Mesya sekaligus. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapnya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari mereka, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maafkan kami, Nona Yan Feng. Kami telah mengkonfirmasi identitas Anda. Kami benar-benar malu dengan apa yang terjadi dan tidak pernah mengira anak-anak itu licik. Tatapan mata Yan Feng cukup panas hingga hangus. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan tangkap mereka. Senyuman pedih muncul di wajah pemimpin penegak hukum. Saya khawatir kami tidak bisa melakukan itu. Pagoda jiwa mungkin memiliki banyak kekuatan dan pengaruh, tetapi kami tidak dapat melanggar yurisdiksi federasi dan menangkap seseorang di luar lingkungan umum pagoda jiwa. Kami tidak mampu untuk bertengkar dengan federasi. Kami sudah memberitahu pemerintah, jadi kami akan menyerahkan pemerintahan dari sini. Selain itu, sejujurnya, kami tidak memiliki banyak bukti untuk disampaikan di sini dan Anda tidak terluka. Bahkan jika kita menangkap mereka, tidak banyak yang bisa kita hukum untuk mereka. Paling banter, mereka harus menghabiskan beberapa hari di pusat penahanan. Kata-katanya seperti seember air dingin di atas kepala Yan Feng. Dia benar, saya tidak terluka, jadi tidak ada yang bisa membuat mereka bersalah. Mereka mungkin juga mengatakan yang sebenarnya tentang usia mereka, yang berarti mereka masih di bawah umur. Jika kami menangkap mereka, kemungkinan besar keluarga mereka hanya perlu membayar denda dan memberi mereka ceramah keras di rumah. Aku tidak percaya anak-anak itu. Nona Yan Feng, harap tenang. Tolong izinkan kami meminta maaf untuk masalah ini dulu. Para penegak hukum berdiri dan membungkuk padanya. Kemarahan Yan Feng mereda saat dia menyadari ketulusan mereka, dan dia memberi isyarat agar mereka berhenti. Lupakan saja, anak-anak itu lebih baik berharap mereka tidak pernah bertemu denganku lagi. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Para penegak hukum mengantarnya ke pintu masuk. Dia memiliki status yang hebat sebagai Master Armor pertempuran yang terdaftar di Pagoda Roh. Suatu hari nanti, dia bahkan mungkin menjadi atasan mereka. Setelah keluar dari Pagoda Roh, Yan Feng mengamati sekeliling, berharap bisa melihat sekilas Tang Wulin dan yang lainnya bersembunyi di dekatnya. Tapi mereka tidak bisa ditemukan. Tepat pada saat itu, tatapannya tertuju pada seorang pria kurus yang tampan seusianya. Dia mengenakan jubah putih dan rambutnya yang panjang berkilau dengan lembut menutupi punggungnya. Dia memancarkan aura dingin. Jiwa bela diri Yan Feng adalah atribut api, kepribadiannya berapi-api. Namun, saat dia melihat pria ini, dia menemukan amarahnya memudar menjadi bara yang sekarat. Dia sangat tampan. Yan Feng menelan ludah. Tidak ada seorang gadis pun di dunia ini yang tidak menganggap diri mereka pria tampan, terutama pria setampan ini. Selain itu, dia terkejut menemukan dirinya tidak dapat menentukan tingkat kultivasinya meskipun merasakan statusnya sebagai master jiwa. Dia bahkan lebih kuat dariku. Tubuhnya kesemutan, sensasi aneh yang dirasakan oleh Master Jiwa Atribut Api saat berada di hadapan Master Jiwa Atribut Es. Ya, dia memang terlihat seperti Atribut Es. Pria misterius itu mengambil langkah. Dia berjalan ke arahku. Jantung Yan Feng berdebar kencang. Dia tidak yakin sebelumnya, tetapi sekarang jelas dia mendekatinya, langkahnya lambat dan mantap. Mata mereka bertemu. Matanya sangat cantik, ya Lord. Aku bahkan tidak bisa. Dia terlalu tampan. Yan Feng bisa melihat dirinya terpantul di kolam jernih itu, sebelum menyadari keadaan serampangannya saat ini. Pakaian dan rambutnya masih berantakan dari kejadian sebelumnya. Dia buru-buru mengatur dirinya, memperbaiki pakaiannya, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan semua jejak perkelahian sebelumnya. Wajahnya panas karena malu. "Hai," kata pria itu, suaranya terdengar seperti angin dingin. Yan Feng tersentak. Kontras antara sifat dinginnya dan kesenangan yang dibawanya menyentuh sudut terdalam dan terlembut di hatinya.
Hai, Yan Feng tidak bisa menahan kegugupannya. Dia adalah pemandangan untuk dilihat. Saya Wu Zhangkong. Dia memberinya anggukan singkat. Oh, saya Yan Feng. Dia nyaris tidak berhasil memperkenalkan dirinya. Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Anak-anak yang Anda temui hari ini adalah murid-murid saya. Mereka saat ini sedang dalam ujian untuk akademi kami, jadi mereka harus mencari rekan tanding. Tapi mereka tidak bermaksud jahat. Saya ingin meminta maaf menggantikan mereka. Wu Zhangkong membungkuk. Tidak apa-apa. Jantung Yan Feng berdebar kencang dan kembali tenang dalam waktu sekejap. Matanya membelalak, suaranya naik 1 oktav. Apa, anak-anak itu adalah muridmu? Ya, mereka, kata Wu Zhangkong. Nafas Yan Feng menjadi panik. Jadi, kamu mengajari mereka untuk menyerang orang seperti itu? Wu Zhangkong tidak terusik. Tidak, tapi sebagai guru mereka, tanggung jawab berada di tanganku. Kamu, Yan Feng tercengang. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa marah padanya. Wu Zhangkong mengangguk lagi padanya. Sekali lagi, saya minta maaf. Selamat tinggal. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik untuk pergi. Hei, Yan Feng berteriak mengejarnya. Dia berhenti di langkahnya dan bergerak untuk menghadapinya. Apakah ada hal lain? Hanya mengatakan maaf tidak akan memotongnya. Wu Zhangkong terdiam sesaat sebelum berbicara. Lalu apa yang kamu usulkan? Solen 3 chapter 440. Chapter 440 bawa aku keluar untuk makan siang. Anda harus menunjukkan ketulusan saat meminta maaf, kata Yan Feng sambil memutar-mutar jari di rambutnya. Setidaknya, kamu harus mengajakku keluar untuk makan siang. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajahnya bersinar merah cerah. Tapi dia tidak bisa mundur. Dia berusia 20-an sekarang, tetapi karena dia fokus pada kultivasi, dia tidak pernah punya pacar. Dia percaya bahwa cinta pada pandangan pertama hanyalah sesuatu yang keluar dari dongeng, tetapi itu berubah ketika dia bertemu Wu Zhangkong. Dia terlalu tampan. Bahkan jika dia memiliki semacam bagasi, itu tidak masalah. Baginya, ketampanannya akan menggantikan apapun. Baik, Wu Zhangkong mengangguk. Apa yang ingin kamu makan? Yan Feng menyala. Kamu putuskan. Wu Zhangkong merenung sejenak sebelum berkata, oke, ikuti aku. Lalu dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tampan dari belakang. Yan Feng menepuk dadanya untuk menenangkan diri, lalu mengejarnya dengan wajah memerah. Anak-anak itu tidak seburuk itu. Mereka tidak mungkin menjadi anak-anak nakal dengan seorang guru yang begitu tampan. Saya rasa saya harus memaafkan mereka. Wu Zhangkong berjalan dengan kecepatan tetap, tidak lambat maupun cepat. Yan Feng mengikuti tepat di belakangnya, benar-benar terpikat oleh pandangannya dari belakang. Dia mengingat setiap detail, matanya tidak pernah meninggalkannya. Wu Zhangkong benar-benar menarik perhatian. Saat dia berjalan di jalan, dia menarik perhatian semua wanita di dekatnya, tidak peduli usia mereka. Sebagai raja jiwa, Yan Feng memiliki pendengaran yang luar biasa. Dia bisa mendengar gumaman para wanita yang terpesona memuji Wu Zhangkong. Mereka menggemakan pikiran yang tak terhitung jumlahnya yang sudah dimiliki Yan Feng dalam beberapa menit terakhir. Tak lama kemudian, keduanya berbelok ke sebuah gang dan mencapai sebuah restoran kecil. Bagian depan restoran itu tidak lebih dari 4 meter lebarnya. Mengintip ke dalam melalui jendela, Yan Feng hanya melihat 4 meja. Tengah hari hampir tiba, dan dia bisa mencium aroma harum yang keluar dari restoran. Wu Zhangkong diam-diam berdiri di depan pintu, pikirannya melayang dalam kebingungan. Yan Feng bisa melihat es di matanya mencair, mengungkapkan kelembutan yang membuat jantungnya berdetak kencang. Seorang pria gemuk berambut pendek berusia 50-an membuka pintu dan berseru, Zhangkong. Kamu kembali, cepat masuk. Dia memeluk Wu Zhangkong lalu memanggilnya ke dalam. Jika Tang Wulin hadir, rahangnya akan jatuh. Wu Zhangkong sebenarnya adalah orang yang bersih dan aneh, namun dia tidak keberatan pria ini memeluknya. Bahkan, dia memandang pria itu dengan hangat, mengangguk, lalu masuk. Yan Feng mengikuti di belakangnya. Restoran itu kecil di dalam seperti yang terlihat dari luar. Itu agak kotor dan ada lalat yang berkeliaran di sekitar tempat itu. Jika ada pria lain yang membawa Yan Feng ke sini, dia akan memberinya poin 0. Tempat itu terlalu kasar. Tetapi karena Wu Zhangkong adalah orang yang membawanya ke sini, dia hanya berpikir tempat itu memiliki karakter. Dia pikir pria tampan seperti dia punya alasan bagus untuk datang ke sini. Memang, dunia ini tidak adil.
Pria gemuk itu membawa mereka ke meja dekat jendela. Zhang Kong, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Wu Zhang Kong duduk dan bersandar di kursinya. Aku baik-baik saja. Apakah ini temanmu? Pria itu melirik Yan Feng. Dia tidak bisa dianggap sebagai kecantikan yang mengguncang dunia, tetapi dia memiliki pesonanya sendiri. Dia berada di masa jayanya dan penuh dengan masa mudanya. Halo, Yan Feng tersenyum pada pria itu, lalu duduk di seberang Wu Zhang Kong. Pria itu ternganga padanya. Sikap cerahnya sama sekali tidak cocok dengan Wu Zhang Kong. Dapatkan kami yang biasa, kata Wu Zhang Kong. Baru kemudian pria itu mendapatkan kembali dirinya sendiri. Baiklah kalau begitu, biasanya memang begitu. Aku akan segera menyiapkannya. Pria itu berbalik untuk berjalan kembali ke dapur, tetapi dia berhenti sejenak, lalu berbalik dan berkata, senang bertemu dengan Wu Zhang Kong. Benar-benar. Setelah pria itu pergi, ekspresi Wu Zhang Kong menjadi dingin sekali lagi. Duduk di seberangnya, Yan Feng akhirnya bisa memeriksanya dengan benar. Bulu matanya panjang sekali. Dia memiliki mata yang indah, dan hidungnya tinggi. Bibirnya juga penuh. Jika kita menikah, ya Lord, apa yang saya pikirkan? Yan Feng tersipu merah. Apakah kamu sering ke sini? Yan Feng bertanya. Tatapan dingin Wu Zhang Kong terfokus padanya. Aku dahulu. Tidak heran bos mengenali Anda. Ya. Apakah Anda tinggal di kota roh surga? Wu Zhang Kong menggelengkan kepalanya. Oh. Kejutan diwarnai dengan suara Yan Feng. Dari mana asalmu? Srek, jawabnya. Berapa usia kamu? Terkejut dengan pertanyaan itu, Wu Zhang Kong terdiam sesaat. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, menolak untuk menjawab. Cahaya lucu bersinar di mata Yan Feng. Baik, biar ku tebak, 27. Wu Zhang Kong tetap diam. Bukan itu, ya, apakah Anda 26? Atau apakah Anda sebenarnya 28? Wu Zhang Kong mengerutkan alisnya. 33. Wow, 33. Yan Feng menatapnya dengan heran. Tapi kamu terlihat sangat muda. Kamu memiliki kulit yang bagus. Jika Anda tidak begitu dewasa, saya akan mengira Anda berusia awal 20-an. Aku sendiri akan berusia 27 tahun, jadi kamu 6 tahun lebih tua dariku. Oh, kamu sangat ringkas. Apakah kamu biasanya berbicara seperti ini? Iya. Apa yang terjadi dengan murid-murid Anda? Yan Feng bertanya. Kamu bilang mereka sedang ujian. Mata Wu Zhang Kong sedikit cerah. Ini ujian akhir semester mereka. Yan Feng mengerang. Anak laki-laki yang memimpin mereka tidak baik, kau tahu. Dia menyerang saya, lalu dia berbohong dan berkata saya menyerangnya. Dia benar-benar aktor yang satu itu. Apakah Anda mengajarinya itu? Wu Zhang Kong membuat ekspresi tak berdaya. Bukan aku. Lalu, siapa yang mengajarinya? Sudut mulut Wu Zhang Kong bergerak-gerak, dan jantung Yan Feng hampir berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat topengnya retak. Dia dilahirkan dengan bakat itu, kata Wu Zhang Kong dengan sedikit pengunduran diri. Anda harus lebih berhati-hati dalam memilih murid Anda, kata Yan Feng bijaksana. Selain itu, anak laki-laki itu seperti anak pohon. Sebagai gurunya, Anda bertanggung jawab untuk memastikan dia tumbuh dengan lurus dan pantas. Dia tidak akan tersesat. Dia anak yang baik. Yan Feng mengerutkan bibirnya. Saya tidak setuju. Tapi cukup tentang itu, mari kita bicara tentang Anda. Di mana kamu mengajar akademi yang mana? Pada saat itu, bos restoran yang gemuk itu membawakan makanan. Ada manisan sayuran kuning, irisan daging babi goreng amis, ayam pedas, dan semangkuk besar sup tahu. 2 mangkuk nasi menemani sup dan 3 lauk. Yan Feng sebenarnya sangat lapar. Karena kegembiraannya pagi ini, dia melewatkan sarapan. Wu Zhang Kong juga lapar. Meski tokonya kecil, hidangannya menyanyi sesuai selera mereka. Tidak perlu sopan, mari makan. Yan Feng mengambil sumpitnya, mengambil mangkuknya, dan mulai makan. Dia mengambil sepotong daging babi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. 1 gigitan, dan matanya terbuka lebar. Lezat. Saya tidak pernah mengira restoran sekecil itu bisa menyajikan makanan enak seperti itu. Ini bahkan lebih baik daripada restoran besar dan mewah. Pilihan bagus. Wu Zhang Kong mengambil mangkuknya sendiri dan mulai makan perlahan. Dia menatap piring dengan linglung saat dia makan. Dia mengambil sepotong sayuran kuning dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah perlahan, seolah-olah sedang menikmatinya dan memeriksa rasanya. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, kata Yan Feng sambil makan.
Anda mengajar di akademi apa? Shrek, jawab Wu Zhangkong pelan. Akademi Shrek, ya, bagus. Kemudian kesadaran itu mengenainya, dan Yan Feng hampir menjatuhkan mangkuknya. Dia menatap Wu Zhangkong dengan mata lebar, suaranya naik 1 oktav saat dia berteriak, kakau guru di akademi Shrek. Wu Zhangkong meliriknya, lalu kembali makan. Bagaimana dengan itu? Tidak ada. Yan Feng berjuang untuk menekan keheranannya, tetapi di dalam hatinya, dia bersukacita. Dia sempurna. Article 6 of 11. Solen 3 chapter 441. Chapter 441 Yan Feng dan Sky Eyes. Dia tampan, dan dia seorang guru di Akademi Shrek. Dia tidak bisa lebih sempurna lagi. Akademi Shrek, luar biasa. Yan Feng tiba-tiba membelai bulu matanya di Wu Zhangkong. Bertahun-tahun yang lalu, saya sangat ingin menjadi siswa di sana, dan saya bahkan mengikuti ujian. Tapi seperti yang Anda lihat, saya tidak berhasil masuk. Sayangnya saya tidak berhasil, saya mungkin bisa belajar di bawah bimbingan Anda. Tidak, kata Wu Zhangkong. Saat kamu masih sekolah, aku juga murid. Kamu tidak cukup muda untuk menjadi muridku. Astaga, Yan Feng cemberut. Begitukah caramu selalu berbicara dengan seorang gadis? Apa kau tidak tahu bagaimana membuat obrolan ringan? Wu Zhangkong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya makan dalam diam. Orang ini, Yan Feng mengerutkan bibirnya dan memelototinya, tapi setelah beberapa saat dia tidak tahan keheningan. Karena kamu adalah seorang guru di Akademi Shrek, kamu harus menjadi Master Armor Pertempuran, kan? Apakah Anda Master Armor Pertempuran 1 kata atau 2 kata? 2 kata, jawab Wu Zhangkong. Mata Yan Feng melebar. Dia baru berusia 33 dan dia adalah Master Armor Perang 2 kata. Dia luar biasa. Tidak heran aku tidak tahu seberapa kuat dia. Oh, jawabnya, mencoba terlihat acuh tak acuh. Aku sendiri baru saja menjadi Master Armor Pertempuran 1 kata. Untuk kata pertamaku, aku memilih Phoenix. Sejujurnya, ini tidak cocok untukku. Jiwa bela diri saya adalah labu api, dan baju besi perang biasanya dinamai sesuai nama Master Jiwa, jiwa bela diri atau jiwa roh. Tapi aku tidak mungkin menggunakan God, jadi aku menggunakan arti namaku sendiri. Bagaimana dengan Anda, apa yang Anda beri nama baju besi Anda? Sky Eyes. Oh, itu sangat keren, Yan Feng berseru. Kenapa kamu memilih itu? Apakah karena Anda memiliki jiwa bela diri atribut S? Wu Zhangkong akhirnya mendongak dari makanannya dan menatap lurus ke matanya. Sky adalah bagian pertama dari jiwa bela diri saya. Ice berasal dari arti nama istri saya. Jangan bicara saat makan. Makan saja. Istrinya, Yan Feng tercengang. Dia punya istri. Tentu saja dia punya istri. Tidak mungkin pria sehebat dia tidak mau. Perasaan kehilangan menimpanya seperti truk dan nafsu makannya menghilang. Keduanya makan dalam diam. Wu Zhangkong tidak makan banyak, dan dia makan sepelan biasanya, pikirannya mengembara ke waktu lain. Wow, Zhangkong, manisan sayuran kuning itu luar biasa. Telurnya juga sangat enak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia memasaknya dengan sangat baik. Tunggu saja, aku akan belajar cara membuatnya dan memasak untukmu juga, oke? Hei, tinggalkan beberapa tahu untukku juga. Saya dengar tahu bagus untuk kulit. Kulitku mungkin lebih bagus dari kulitmu, tapi aku masih harus berusaha. Potongan daging babi tumis amis ini enak. Apa menurutmu aku harus makan setengah mangkuk nasi lagi? Aku tidak akan gemuk, kan? Kamu bodoh. Lihat dirimu. Ada nasi yang menempel di wajahmu. Aku tidak